Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur karena pagi hari ini kita boleh kembali bertemu dalam renungan pagi di hari Selasa pagi hari ini. Untuk itu sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita siapkan hati dan pikiran kita melalui doa kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang memiliki kehidupan kami sungguh mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, atas kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sudah boleh beristirahat di malam hari tadi, dan kami boleh bangun di pagi hari ini dengan kekuatan yang baru. Untuk itu ya Tuhan, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, yang kami yakini sebagai tuntunan dalam kehidupan kami. Berkenanlah Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti setiap pesan firman Tuhan yang hendak Engkau sampaikan kepada kami. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibu Bapak dan Saudara, pada pagi hari ini bacaan Alkitab kita diambil dari Mazmur pasal 103. Mazmur pasal 103 ayat 15 sampai 18. Mazmur 103 ayat 15 sampai 18 yang menyatakan demikian. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Demikian pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Kristus, haleluya. Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang kekasih, saya menyapa kembali. Mengawali pagi ini, kita bersama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, menarik bahwa beberapa hari ini, Ibu Bapak dan Saudara, bacaan kita adalah dari Mazmur Daud yang senantiasa mengingatkan kita bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini, kita mau diajak untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan karena kehidupan kita tidak pernah terpisahkan dari kasih Allah, dari kasih Tuhan. Bukti nyatanya adalah pagi ini Ibu Bapak dan Saudara dan juga saya bisa mendengarkan renungan ini. Malam yang penuh dengan misteri sudah bisa kita lewati, dan kita bertanya-tanya. Setelah kita melewati malam yang penuh dengan misteri, kita kemudian bertanya di pagi hari ini, bagaimana kita bisa melewati sepanjang hari ini. Dan firman Tuhan pagi ini akan menguatkan kita bersama untuk boleh menjalani hari ini. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, pada ayat 15 dan 16 bacaan kita, Mazmur Daud mengingatkan kita bahwa manusia sama seperti rumput dan bunga, yang punya waktu untuk berbunga, punya waktu untuk tumbuh, namun memiliki masa di mana akan layu dan terlupakan keindahannya. Mazmur Daud ini merupakan refleksi bagi dirinya sendiri, bagi Daud, dan juga sebagai pengingat bagi bangsa Israel saat itu bahwa hidup mereka, bahwa hidup Daud, hidup bangsa Israel adalah hidup yang singkat dan rapuh. Ini menggambarkan bahwa manusia haruslah menyadari keberadaannya sebagai makhluk yang lemah dan membutuhkan kasih Allah dalam kehidupannya. Ketidakberdayaan manusia kemudian diperjelas oleh ayat selanjutnya dalam bacaan kita, yaitu ayat 17 dan 18 yang menyatakan bahwa kasih Allah bagi manusia adalah kekal. Jadi manusia yang hidupnya sementara dapat tetap selalu merasakan kasih Allah yang kekal. Jika hidupnya sungguh-sungguh bergantung pada Allah, pada ketetapan Allah. Jadi, memang kehidupan manusia itu adalah kehidupan yang
tidak kekal, kehidupan yang sementara. Namun, ketika hidupnya sungguh-sungguh bergantung pada Allah, pada ketetapan Allah, maka kasih Allah yang kekal akan senantiasa melingkupi kehidupan manusia. Nah, dalam hal ini, Daud kembali menegaskan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya secara pribadi dan juga bagi bangsa Israel. Daud ingin menjelaskan bahwa manusia memang lemah dan rapuh. Namun ketika manusia setia dan berusaha untuk melakukan apa yang benar dalam kehidupannya, maka kasih Allah akan menguatkan dan tidak akan meninggalkan. Ini memperjelas tema renungan kita pada pagi hari ini, yaitu tak terpisahkan dari kasih-Nya. Kelemahan kita tidak memisahkan kita dari kasih Allah jika kita mau menaruh pengharapan kita pada Allah, kepada Tuhan. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, pernahkah kita memiliki sebuah harapan atau sebuah goals atau sebuah cita-cita yang hendak kita raih dalam kehidupan kita? Lalu kita melakukan berbagai upaya, kita melakukan berbagai hal untuk mencoba mewujudkan cita-cita kita. Namun, terkadang hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi ibu, bapak, saudara, dan juga saya. Misalnya, 5 tahun yang lalu, ibu, bapak, dan saudara mungkin membuat suatu timeline kehidupan. Pada usia segini, pada usia ini saya ingin mencapai ini. Pada usia ini saya ingin bekerja sebagai ini. Pada usia ini saya ingin memiliki anak. Pada usia ini saya ingin memiliki rumah dan lain sebagainya. Ataukah untuk anak-anak muda, 5 tahun yang lalu kita punya cita-cita untuk berkuliah di universitas tertentu. Kita mau untuk lulus tepat waktu 4 tahun, bahkan mungkin mau lulus sebelum 4 tahun. Namun, yang kita dapatkan terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan rencana yang sudah kita atur sedemikian rupa. Nah, ibu, bapak, dan saudara, karena kelemahan dan kerapuhan kita pasti merasa kecewa dan sedih ketika harapan-harapan kita sudah kita berusaha untuk wujudkan. Bahkan kita sudah berdoa kepada Tuhan untuk boleh hadir dalam proses itu untuk mewujudkan cita-cita kita. Kita meminta agar Tuhan mengabulkan doa kita dengan mewujudkan harapan kita. Namun, cara kerja Tuhan, cara Tuhan mengasihi kita tidak demikian adanya. Tidak dengan kita meminta suatu hal lalu Tuhan langsung mengabulkannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mazmur Daud hari ini mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan ada sepanjang masa bagi orang yang mau berusaha melakukan ketetapan Tuhan. Namun Tuhan yang pengasih mengasihi kita sebagai pencipta yang mengenal kita. Tuhan tahu kebutuhan kita, Tuhan tahu apa yang kita perlukan, dan Tuhan yang memiliki kehidupan kita. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, untuk itu bacaan kita hari ini mau mengajarkan kita bahwa hidup kita yang rapuh dan lemah ini haruslah sungguh-sungguh menyandarkan pengharapan kita hanya pada Tuhan. Percaya pada Allah yang memiliki kehidupan kita. Ketika tadi kita sudah memiliki berbagai harapan, lalu kita sudah berusaha untuk mewujudkannya, bahkan kita sudah membawa dalam doa, mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan yang memiliki kehidupan kita. Sehingga ketika harapan-harapan kita berjalan tidak sesuai dengan ekspektasi kita bisa yakin dan percaya bahwa itu semua karena campur tangan Tuhan yang sudah tahu apa yang terbaik bagi kita. Karena Tuhan begitu mengenal kita dan begitu mengasihi kita. Ketika kita meyakini bahwa Tuhan tahu dan Tuhan mengenal kita, maka apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita hari ini, besok, kapanpun, kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Entah itu
hidup kita sesuai dengan apa yang kita harapkan atau tidak, kita akan tetap percaya bahwa itu semua ada dalam campur tangan Tuhan, dan kita akan tetap merasa sukacita untuk setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Untuk itu, Ibu, Bapak, dan Saudara, mari kita terus berpegang pada ketetapan Tuhan, kita terus berharap hanya kepada Tuhan, sambil kita melakukan apa yang baik, menyatakan kasih dalam kehidupan kita, agar kuasa Tuhan dan kasih Tuhan dapat sungguh-sungguh kita rasakan dan juga dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati Ibu, Bapak, dan Saudara. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur karena pagi hari ini kami boleh mendengar pesan firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk senantiasa bersandar hanya kepada Tuhan yang begitu mengasihi kami. Ajarlah kami ya Tuhan, dengan seluruh keberadaan kami, sungguh menyatakan kasih dalam kehidupan kami, agar setiap orang yang ada di sekitar kami juga dapat merasakan kasih Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami hendak kembali ke aktivitas kami akan menjalani hari ini. Untuk itu tuntun sertai kami ya Tuhan dalam menjalani hari ini, agar apapun yang kami lalui hari ini, semuanya itu adalah tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.